Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sugeng enjing, baraya. Apa kabar? Sehat-sehat semua tentu ya. Alhamdulillah. Sahabat, anarkisme, kekerasan atas nama apapun, tentu kita semua tidak menginginkan. Tentu kita semua mengutuknya karena tidak memberikan dampak apapun yang sifatnya positif terhadap kehidupan dan harmoni sosial. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Itulah ada game yang berlaku secara umum terhadap perilaku barbar, termasuk agama kita, agama Islam, menyebar hingga ke Nusantara hari ini juga dengan cara-cara yang damai. Tidak ada kekerasan, tidak ada darah yang tertumpah meskipun hanya setetes. Setidaknya itu bisa dibuktikan dengan perkembangan Islam di Nusantara pada zaman Wali Sembilan. Dia masuk melalui relung-relung budaya yang menyeruak perkembangannya dengan penuh kedamaian, diterima dengan lapang dada oleh siapapun, baik dia yang menerima Islam sebagai sebuah agama atau menerima sebagai entitas baru di tengah kehidupan Nusantara dengan budaya yang sudah mapan. Terkini 2 hari yang lalu kita mendengar lagi ada kekerasan, anarkisme berbasis keyakinan di Cidahu, Sukabumi, yang dilakukan oleh warga setempat, entah karena terhasut, entah karena kebodohan, entah karena kesalahpahaman, wallahu alam. Yang pasti terjadi kekerasan fisik dan psikis, terjadi pemukulan menyebabkan orang terluka, menyebabkan bangunan yang dirusak, terhadap teman-teman kita yang dalam banyak cerita disampaikan bahwa mereka sedang rihlah, sedang upgrading. Kebetulan mereka tidak beragama mayoritas seperti di kita. Meskipun begitu, kita tidak boleh melakukan kekerasan atas nama apalagi agama ya. Ini menyangkut agama, humanisme juga. Meskipun kita hari ini mayoritas, kita tidak boleh menjadi diktator. Biarkan mereka melakukan kegiatan keagamaannya sebagaimana keyakinan mereka. Sama seperti kita ketika kita punya hajat, apakah lahiran, apakah meninggal, kita juga mengundang kok tetangga kanan kiri hanetolan untuk bisa bersama. Pertama, berbagi kebahagiaan. Yang kedua, mungkin juga terjadi doa bersama, berjanjinan, yasinan, dan lain-lain. Jadi mereka juga kira-kira begitu. Kalau tidak di gereja mereka melakukan kebaikan, sama kalau kita tidak di masjid untuk kita melakukan peribadatan, di rumah kita juga biasa. Jadi kenapa kita harus alergi kalau ada orang lain mengundang temennya untuk sekedar berbagi? Mungkin di dalamnya sambil nyanyi-nyanyi karena memang ritual mereka ya begitu. Sama dengan kita baca selawat sambil suara keras, kan sama saja. Apa bedanya? Jadi kita harus ingat bahwa
Rasulullah diutus ke muka bumi itu dengan lemah lembut. Ajaran ini disampaikan oleh Rasulullah dengan penuh kelembutan. Tidak ada bentakan, tidak ada cacian, tidak ada anarkisme, tidak ada memaksa. Semua menganut Islam karena tuntutan batin. Kenapa ini kita ikuti? Dalam sebuah ayat Al-Quran dijelaskan bahwa kalau kamu Muhammad berperilaku keras terhadap mereka, maka pasti mereka akan meninggalkanmu. Maka berperilakulah lemah lembut. Nah, perilaku ini yang harus kita lakukan terus menerus. Persoalan keyakinan itu persoalan yang asasi. Hidayah tidak bisa kita paksakan terhadap siapapun, apalagi dengan cara-cara yang demonstratif, menyakiti, memaksa, tidak akan pernah bisa masuk. Kalau ada pun ya karena terpaksa. Padahal agama kita bukan agama yang penuh dengan paksaan, tapi kerelaan. Jadi anarkisme dalam apapun idenya tidak boleh kita lakukan. Apalagi dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Karena negara ini sedang membangun loh ya. Sedang ingin jadi negara maju. Meskipun masih banyak sana sini yang kurang. Beruntung sahabat semua, kita punya gubernur yang satset cekatan. Karena kalau isu ini tidak dibendung, maka akan muncul intoleransi yang menjadi pemantik di banyak tempat. Isu-isu akan menjadi liar, sehingga indeks toleransi di Jawa Barat akan naik lagi. Setelah beberapa tahun ini cenderung turun dan adem. Gubernur datang menyelesaikan persoalan yang mendasar, diundang para pihak yang bersengketa, kerusakan diganti oleh gubernur. Orang-orang yang memang salah dipersilahkan untuk diproses hukum secara adil. Nah, ini yang harus kita dorong terus. Ruang toleransi kita persempit, ruang solidaritas kita perluas, sehingga harmoni sosial bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Tentu sahabat semua, kita memiliki kebebasan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan kita. Tapi kita juga harus menyadari bahwa di tengah-tengah kita tidak semua warnanya sama keyakinannya dengan kita. Jadi jangan memaksakan ritual tertentu yang sekiranya mengganggu orang, karena agama memang harus dilaksanakan secara individual dengan Tuhannya. Nah, persoalan syiar itu bagian dari mengajarkan dan meluaskan jejaring agama kita. Tapi lebih dari itu adalah kita juga harus menghormati hak orang lain. Toleransi kita bangun, kesepahaman kita kuatkan, keyakinan terhadap agama masing-masing harus kita kuatkan, sehingga tidak ada kekhawatiran pemurtadan dan lain-lain. Karena kita sama-sama memiliki kode etik. Kita tidak boleh berdakwah kepada orang yang sudah memiliki keyakinan, kecuali atas inisiatif pribadi.
untuk pengen tahu, mengetahui dan lain-lain. Itu hak mereka. Tapi kita tidak boleh mendakwahkan agama kita kepada orang yang sudah memiliki keyakinannya. Nah, ini harus kita jaga bersama-sama supaya Indonesia betul-betul menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hidup berdampingan meskipun kita berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.